banyak sekali pengusaha-pengusaha, ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha juga yang terpaksa harus menutup usahanya, ya, banyak sekali juga yang kita ketahui pada saat ini, ya, banyak juga karyawan-karyawan yang dirumahkan, ya, bahkan ada juga pengusaha-pengusaha kecil yang di awal tahun 2021 sudah mulai berkembang, tapi ternyata harus ditutup lagi, ya, terutama pada saat sekarang ini sampai dengan tanggal 20 besok itu ada PPKM secara darurat. Nah, sebenarnya dari sisi lain justru ada yang diuntungkan, ya, terutama terutama konsep yang akan dijelaskan pada malam hari ini. Ternyata kita juga bisa melakukan sebuah pekerjaan ataupun mendapatkan penghasilan yang unlimited tanpa batas dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan kesehatan dari sebuah perusahaan yang luar biasa yang kita kenal sebagai dengan sebuah nama Forever Healthy Indonesia atau FHI. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang smart business coach, ya. Kami mengenal beliau sebenarnya baru-baru ini saja, namun kami melihat beliau, ya, adalah sosok leader yang sangat luar biasa. Beliau mengayomi semua organisasinya dan beliau adalah salah satu pembelajar terbaik yang ada di FHI. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kami akan panggilkan sosok yang luar biasa berikut ini, yaitu Bapak Benny Mustafa SAG. Kami sapa dulu, selamat malam Pak Benny. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny, posisi lagi di mana, Pak? Posisi sekarang gimana? Di Jakarta. Di Jakarta, bagaimana keadaan Jakarta, Pak? Jakarta, alhamdulillah sepi dan lengang. Iya. Sampai jam 8 malam semua harus tutup. Oh, oke. Kalau ketahuan dibuka, denda 5 juta. Aduh, wah, kondisi yang benar-benar membingungkan ya, Pak, ya. Di sisi lain kita harus terus mendapatkan penghasilan, di sisi lain juga kita terpaksa harus menutup usaha kita karena regulasi. Nah, tapi bocorannya malam ini Pak Benny akan memberikan sebuah pengetahuan untuk kita semuanya. Ternyata ada loh caranya untuk kita bisa berhasil walaupun dengan kondisi PPKM. Betul ya, Pak, ya? Betul Bang, betul. Oke, betul. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Benny Mustafa untuk menyampaikan presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih Pak Ronald, luar biasa Pak Ronald. Suara saya terdengar, mohon maaf. Terdengar jelas Pak Benny. Terima kasih aplaus yang sangat luar biasa kepada Pak Ronald selaku MC kita, ya. Hari ini sangat menarik sekali, ya. Karena apa? Karena masalahnya kita tadi Pak Ronald bilang bahwa kita masuk pada era di mana suka atau tidak suka kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan yang seperti ini. Dinosaurus punah karena kita tahu bahwa dinosaurus adalah makhluk terkuat di dunia. Kenapa dia punah? Ya. Dia punah karena dia tidak mau menyesuaikan kondisi yang sudah berubah. Nah, banyak yang berkata kepada saya, bagaimana ya, usaha apa yang kira-kira bisa kita buka di era pandemi ini? Maka saya cuma bisa menjawab, ya di FHI saja. Ini menarik sekali. Oleh karena itu, sahabat FHI, izinkan saya di sini mewakili orang yang mengundang para sahabat FHI dan juga mewakili perusahaan FHI. Saya akan memberikan sebuah informasi. Mohon maaf, saya akan menggunakan dua media karena yang satu laptop agak kurang bagus soundnya, jadi saya pakai yang kecilnya di handphone. Baik, sahabat FHI, ketika kita dihadapkan kepada usaha apa yang pantas kita lakukan di era pandemi, maka saya jawab di FHI saja. Pertanyaannya, apa itu FHI? Kalau Bapak, Ibu, atau sahabat-sahabat FHI bisa melihat di logo sebelah kanan, itu ada namanya Forever Healthy Indonesia, ya. Kalau di luar negeri Forever Healthy International mungkin. Kemudian FHI punya moto Asian Knowledge to Science. Apa artinya? Jadi pengetahuan kuno ribuan tahun yang lalu
kemudian diadopsi kepada era sekarang dengan konsep saintis. Next. Oke. Ketika kita memutuskan atau menjalankan sebuah produk atau memutuskan untuk menjalankan sebuah usaha, sangat baik kiranya untuk kita melihat background dari owner pemilik usaha tersebut. Sahabat FAI, perkenalkan ini adalah Ibu Susan Barlin. Ya, Ibu Susan Barlin ini adalah orang yang sangat humble. Dia seorang ibu rumah tangga, namun dia memiliki segudang prestasi, dan prestasinya ini nggak mungkin saya akan tampilkan, cuma hanya 5 saja yang bisa saya tampilkan. Yang pertama, dia merupakan CEO founder atau CEO Club Filipina. Ini adalah CEO yang sangat bergengsi di Filipina. Konon kabarnya beliau juga bisa men-stop pesawat ketika beliau mau naik, tiba-tiba telat berapa menit, pesawat itu jadi delay. Luar biasa ya. Kemudian dia merupakan international marketer, lalu eksekutif director John Maxwell Team. Bapak Ibu, kalau misalkan kita suka buku-buku motivasi, buku-buku leadership, kita tidak asing dengan yang namanya John Maxwell. Dan beliau, Ibu Susan, adalah salah satu eksekutif direktur John Maxwell. Kemudian, dia merupakan profesional life coach dan guru, juga performance spesial. Dia ibaratnya ini investment atau ibaratnya investor atau praktisi tourism. Dia adalah praktisi tourism, ya. Next. Baik. Pasti Bapak Ibu bertanya, ini perusahaan FAI baru ya? Iya. Memang perusahaan dari mana, Pak? Perusahaan FAI ini, sahabat FAI, itu perusahaan FAI itu pertama awalnya didirikan di Filipina pada tahun 2016. Lalu Ibu Susan paham betul bahwa kalau ingin menjadi market leader, maka dipindahkanlah tempat tersebut kepada negara yang memang satu-satunya menjadi sorotan untuk konsep marketer dunia, dan dipilihlah Amerika. Dan akhirnya pada tahun 2019, Forever Healthy International itu dibuka di Las Vegas, Nevada. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Next. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana perwakilannya di Indonesia? Sahabat FAI tidak usah khawatir, di Indonesia sudah ada perwakilannya bertempat di Tomang, yaitu persisnya di Gedung Kosa. Sahabat FAI yang kalau masih atau belum pernah datang ke Gedung Kosa, ke depan setelah PPKM, saya anjurkan untuk singgahlah ya ke Gedung Kosa. Kenapa? Di samping kita bisa menikmati coklat yang begitu lezat dan berkali-kali, nah, kita juga bisa berinteraksi dengan founder-founder kita, mentor-mentor kita yang luar biasa. Ada Pak Hendra di sana, luar biasa sekali. Ada Pak Yomil, Pak Adam, Pak Oteh, Bu Lisa, dan lain sebagainya, Pak Hilman, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah aura semangatnya akan kita rasakan di perwakilan itu sendiri atau di Tomang nanti. Next. Oke, sahabat FAI, di depan sahabat FAI kita melihat ada beberapa tim dokter dan ilmuwan. Ini menarik loh. Dalam sebuah produk, terutama produk yang berbasis nutrisi atau food and beverage, perlu di-hire oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidang produk tersebut. Dan alhamdulillah, FAI itu sudah di-backup atau di-hire oleh 4 orang dokter, 3 ilmuwan dokter dari Filipina dan 1 dokter dari Indonesia yang bernama Dr. Winda. Nanti sahabat FAI bisa berinteraksi dengan Dr. Winda setiap Selasa dan Kamis. Ya, tentu saja dalam masa PPKM itu melalui Zoom meeting dulu. Ya, next. Dalam sebuah perjalanan bisnis, tentu saja kita memiliki senjata, dan senjata itu harus lengkap. Ya,
kita punya senjata harus lengkap, yaitu ada pelurunya, ada amunisinya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, FAI sudah memiliki senjata yang sangat lengkap dalam menjalankan usahanya. Yang pertama adalah CUPL. CUPL ini sangat fundamental sekali bagi bisnis yang berbasis network. Ya, tanpa CUPL maka perlu dipertanyakan keberadaan networknya. Yang kedua adalah FAI sudah merupakan anggota resmi dari AP2LI dan ini merupakan amanah undang-undang yang memang harus ditaati oleh organisasi yang bersifat network. Next. Sahabat FAI, di caption yang sahabat lihat, ini ada statistik angka kematian dunia. Izinkan saya bercerita di sini. Menurut data WHO tahun 2019 bahwa statistik kematian dunia itu didominasi oleh penyakit kardiovaskular, itu jantung. Yang kedua adalah stroke. Next. Dan sejalan dengan itu, pada tahun 2017 itu pun juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa penyakit pembunuh pertama itu adalah stroke, ya. Yang kedua jantung, ya. Ini luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya adalah kenapa antara stroke dan jantung? Nah, seperti itu kan? Nah, jawabannya adalah karena ini hubungannya dengan pembuluh darah. Apa? Hubungannya dengan sirkulasi pembuluh darah manusia. Next. Data WHO pada tahun 2017, 1 dari 6 orang di dunia itu akan mengalami stroke. Bapak Ibu bisa bayangkan 1 dari 6 orang, kita nggak tahu di belahan mana yang dia akan kena stroke. Itu pasti akan kena stroke. Dalam setiap 2 detik ada yang stroke. Bisa aja stroke di Depok, bisa aja stroke di Malang, bisa aja stroke di Priuk, bisa aja stroke di Bekasi, bisa aja stroke di mana saja, Samarinda. Ya kan, kita nggak tahu. Nah, yang paling parahnya lagi, 80% stroke itu berulang, itu bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal sekali. Dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya patut kita cemaskan dan hati-hati, Bapak Ibu. Next. Nah, di depan caption, di depan Bapak Ibu ada slide yang berkenaan dengan penyakit kardiovaskular. Nah, gambar yang di depan ini adalah gambar idealnya sebuah alur atau jalur pembuluh darah arteri. Pembuluh darah kita itu kalau normalnya seperti itu. Namun, karena kita berkonsumsi makan makanan, ya baik makan apa saja ya, kadang kalau makan, kalau ketemu aja nggak memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna, kadang makan Indomie, kadang makan nasi Padang, kadang makan apapun ya, kalau ada makanan kita makan, tanpa sadar akan terjadi penumpukan flak, ya, LDL, low density lipoprotein atau bad kolesterol dalam tubuh kita. Apakah flak itu bisa hilang? Flak itu tidak 100% akan bisa hilang, tapi paling tidak FAI menemukan sebuah solusi untuk masalah pembuluh darah ini. Next. Sebelum saya akan masuk kepada solusinya, izinkan saya, sahabat FAI, untuk bercerita sedikit ya. Kita cerita sedikit nih. Ada sebuah pulau yang namanya Pulau Kuna Island. Itu tempatnya di Panama dan di Amerika Tengah. Pulau ini membuat geger dunia akademisi di Harvard University. Kenapa? Karena populasi masyarakat di pulau ini sangat sehat. Apa? Sangat sehat. Terbukti sistolik dan diastoliknya, tekanan darah dia itu rata-rata 110/70, sahabat FAI. Bahkan usia 65 tahun pun sama. Ini yang membuat para peneliti dari Harvard University kebingungan dan mereka mengirim tim ekspedisi ke Pulau Kuna ini. Next, kita coba di caption Nake. Mereka meneliti
Dilihat secara genetik, Pulau Puna dengan pulau yang lain mereka sama. Mereka tidak ada perbedaan, wajahnya sama, keritingnya sama, item-itemnya sama, ya kan, giginya sama, nggak ada perbedaan. Tapi kenapa kok mereka ini sehat? Sedangkan pulau lain ada yang kena stroke, ada yang kena diabetes, ada yang kena jantung, mereka sehat-sehat semua. Dilihat dari kehidupan stres bebas, pulaunya sangat eksotik sekali. Bagaimana cara mereka bebas stres? Mereka sama, mereka tidak ada permasalahan. Kemudian dari makanan yang dikonsumsi pun sama, ya kan? Sama semua. Kalau istilah kita nih makan nasi uduk, soalnya makan nasi uduk deh. Nah, mereka sama semua. Nah, apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan Pulau Puna dengan pulau-pulau lain adalah mereka itu gemar minum coklat. Nah, ini menarik nih. Coklat, ya, kokoa, ya. Next. Bapak Ibu, coklat atau Theobroma cocoa atau the food of God itu adalah, kalau memang pada sejarahnya, itu adalah minuman para dewa. Itu pada suku Maya, suku Aztec pada dahulu minumannya para raja, itu para panglima, para bangsawan. Orang yang mau minum itu ada syaratnya. Kalau rakyat jelata nggak bisa minum sembarangan. Dia punya kasta-kasta, kelas-kelas sendiri gitu kan. Nah, makanya disebut food of God. Ada boleh orang rakyat jelata minumnya kalau memang dia untuk persembahan, habis minum langsung disembahkan kepada dewa. Nah, ini yang membuat bahwa sesungguhnya coklat pada saat itu sangat merupakan emasnya, ya, amazing banget. Nah, oleh karena itu seiring waktu berjalan, beberapa abad setelah itu, pada abad ke-19 ada ekspedisi ke daerah Amerika Tengah, ya. Mereka menemukan coklat dan mereka bawa ke Eropa. Cuma persoalannya adalah penyajian coklat yang mereka lakukan itu akhirnya menghilangkan kebaikan coklat sendiri. Mereka sangrai sampai 100 derajat, mereka oven sampai 100 derajat. Apa yang terjadi? Kebaikannya malah hilang. Nah, sedangkan yang terpenting adalah coklat itu sendiri kebaikannya luar biasa. Dan secara studi klinis, konon kabarnya, bukan konon kabarnya, ini studi klinis, ya, antioksidannya flavanol pada coklat itu 40 kali dari blueberry. Luar biasa, ya. Oke, next. Baik, sahabat FAI, kenapa kok flavanol itu merupakan primadona, ya, dan juga dibilang food of God, gitu ya? Karena secara kandungan flavanol itu sangat luar biasa sekali. Bila mana diminum dalam jangka pendek, short term effect, itu bisa mendilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita elastis, ya. Elastis. Nanti akan kita bahas pada caption yang ke depan, ya. Kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, long term effect, itu antioksidan. Jadi tubuh kita ini, ya, antioksidannya akan menjadi kuat, ya. Memang walaupun kita punya sel limfosit, sel T atau sel darah putih, coba harus ada asupan supaya memperkuat itu. Next. Anda pasti bertanya, sahabat FAI, kan tadi kita bahas bahwa ketika coklat dibawa ke Eropa, dia buat disangrai sampai 100 derajat, di oven sampai 100, akhirnya kebaikan coklat itu hilang. Pertanyaannya, apakah coklat yang hadir di hadapan kita nantinya itu adalah coklat yang betul-betul bisa memperoleh kebaikan? Jawabannya yes. Apa buktinya? Buktinya di hadapan Bapak sahabat FAI itu dijelaskan bahwa kita punya pabrik, ya. FAI punya pabrik yang mampu mengekstrak flavanol, ya, itu sampai 80%. Dan pabriknya tersebut adalah berdomisili di Swiss. Yang lebih hebatnya lagi, sahabat FAI, pabriknya itu sudah paten. Nah, ini yang susah. Kan banyak. Apakah di tempat lain ada? Ada. Tapi mereka tidak sanggup untuk mencapai 80% mengekstrak itu. Karena berry calobot ini mampu, maka dipatenkan. Luar biasa sekali. Next.
sahabat FAI, ini yang sebetulnya be different. Nah, be different dari bisnis-bisnis yang mungkin pernah singgah di hati para sahabat FAI sebelumnya. Ketika kita disodorkan sebuah produk, pertanyaannya adalah apakah produk itu bisa membuktikan dirinya ya secara studi klinis. Kadang-kadang di luaran sana dia hanya mengandalkan testimoni. Apakah salah? Tidak. Tapi testimoni itu kan bisa direkayasa toh. Nah, beda di FHI tidak sekedar mengandalkan testimoni, tapi berdasarkan dasarnya adalah studi klinis. Bapak Ibu lihat caption di hadapan Bapak Ibu, secara studi klinis dan sudah dipatenkan, ternyata flavanol, ya kita sebutkan flavanol, senyawanya flavanol ya, itu juga bisa untuk anti aging, ya, untuk Bapak Ibu atau sahabat FAI yang punya kerut-kerutan, ya, udah usia 40-50 gitu kan, mulai kerut-kerutan, perbanyaklah minum coklat flavanol ini. Dia bisa menghilangkan kerut-kerutan, kemudian anti aging, kemudian bisa kulit wajah nih elastis, bahkan bisa merubah wajah, bukan merubah ya, orang melihat beda gitu. Ini banyak testimoni, orang melihat kok wajahnya lebih kenyal, lebih lembab, 10 tahun lebih muda dari usianya. Wah, luar biasa sekali. Enggak, itu artinya itu ibarat kiasan. Tapi yang terpenting adalah secara studi klinis dan sudah dipatenkan sangat efektif untuk anti aging ya, skincare. Next. Di samping itu, ya, bukan hanya untuk skincare anti aging, ternyata ini juga secara studi klinis dan dipatenkan bisa juga mengatasi masalah prostat. Prostat ini masalah yang kiamat kecil buat bapak-bapak, ya. Apalagi usianya 50 tahun ke atas. Pak, ada yang udah kena prostat 40, ada juga. Tapi 1001. Kalau dia tidak punya antibodi yang kuat, ya, makan sembarang bisa saja, ya. Nah, tapi rata-rata yang berkenaan dengan prostat itu di atas 50 tahun, itu akan terasa sekali ya. Kalau misalkan Bapak Ibu suka anyang-anyang, sudah pipis, kayaknya mau pipis lagi. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, itu terjadi penebalan dinding prostat. Nah, ini yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, secara studi klinis dan sudah dipatenkan, ternyata flavanol mampu mengatasi masalah prostat. Nih, luar biasa sekali ya, sahabat FAI. Next. Dan ini yang menarik sekali bahwa secara studi klinis dan juga dipatenkan, ini juga untuk diet. Orang yang memang pengen diet atau dia pengen berat badannya dinaikkan, ya, maka sangat cocok kiranya untuk mengkonsumsi flavanol ini. Ini keren banget, keren banget. Kenapa? Banyak di luaran sana produk-produk yang menawarkan untuk diet, ya, tapi ketika ditanya ada nggak studi klinisnya, bagaimana ya, bagaimana ya? Nah, sahabat FAI nggak usah khawatir, ya. Di flavanol ini secara studi klinis dan sudah dipatenkan mampu menurunkan berat badan. Jujur, termasuk saya, ya. Sebelum saya minum flavanol, berat badan saya tuh rata-rata 82, 83. Apa yang terjadi? Itu pusing terus, larinya ke kepala, nyesek. Nah, sekarang alhamdulillah nggak jauh dari 76, paling tinggi 78, turun lagi. Kenapa? Konsumsi flavanol, dan saya membuktikan, saksi hidup, ya. Coba Bapak sahabat FAI juga, ya. Next. Nah, secara studi klinis juga, wah ini seneng saya kalau bicara studi klinis ya. Ya. Kalau misalkan kita mengkonsumsi flavanol, tadi kan dijelaskan ketika dalam jangka pendek untuk mendilatasi pembuluh darah, jangka panjang ada antioksidan. Nah, rumusnya di sini, ya. Pembuluh darah kita itu ada di atas pembuluh darah itu namanya sel endotelium.
Nah, sel endotelium itu bisa menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang mengelastisiskan ya pembuluh darah kita. Jadi ada yang bertanya, Pak, ini kan saya punya kolesterol, ada boardroom lipid, lemak darah kayaknya agak kental nih, ada LDL-nya. Apakah bisa hilang? Kalau lemak tidak bisa hilang, ya. Tapi mendilatasi, elastis pembuluh darah kita, iya. Dengan apa? Dengan flavanol ini. Jadi elastis. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu nggak ketika ada orang yang kena jantung koroner, itu kan di ring atau di balon. Nah, di ring atau di balon itu plaknya itu tidak bisa dikikis, tapi digeser keluar, kemudian dikasih ring. Nah, akhirnya jalan darahnya lancar. Nah, itu yang membawa vitamin, nutrisi, mineral, dan sebagainya, protein, dan sebagainya. Keren nggak? Keren. Oke, next. Dan secara studi klinis juga, ya, mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari dalam 30 hari itu mengaktifkan stem cell. Bapak Ibu, stem cell itu udah ada loh dari kecil, dari kita lahir udah punya stem cell. Tapi kan stem cell itu kan bermutasi. Kadang kalau tidak di asupan ya makan 4 sehat 5 sempurna atau ada asupan nutrisi yang lain, karena tubuh kita tidak menghasilkan vitamin, mineral atau protein, maka stem cell kita itu akan mengikuti umur kita. Nah, maka perlu ada regenerasi sel. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang yang kena kanker, ada kena serviks atau sebagainya, itu kan sel yang bermutasi. Nah, tubuh kita sudah memiliki sel T, sel limfosit. Cuma masalahnya sel T itu pemalas, ya. Menurut para ahli, maka perlu ada asupan, dibantu dari luar. Flavanol bisa mengaktifkan sel-sel untuk sel limfosit tadi untuk memakan sel-sel kanker tadi, juga untuk regenerasi sel. Luar biasa, keren, ya. Next. Nah, ini lagi tren Bapak Ibu, PPKM. Bahwa dunia global termasuk Indonesia itu sekarang lagi menghadapi wabah virus COVID, ya. Walaupun ini adalah studi sebelumnya, ya, pada tahun pada corona varian yang lain, tapi mutasi corona tersebut, ya, virus-virus tersebut kan bermutasi turun temurun. Nah, ternyata flavanol dengan antioksidannya mampu melawan virus COVID. Dan sini sudah banyak sekali testimoninya. Dan ada beberapa tetangga saya juga di Jakarta Utara, insoman gitu ya, dia kena, sekeluarga kena COVID, nggak berlangsung lama, cuma seminggu udah sehat. Dia cek lagi, ternyata sudah sehat luar biasa karena rutin minum flavanol. Bapak Ibu boleh bisa memberikan kabar baik ini kepada kerabat, kepada orang yang kita sayangi, bahwa sesungguhnya secara klinis terbukti dan efektif untuk mencegah dan melawan COVID. Keren kan? Nah, next. Mungkin sahabat FHI berkata, itu mah bisa-bisa Pak Beni saja itu. Enggak. Sahabat FHI boleh searching di Google, silahkan. Di hadapan sahabat FHI itu banyak web, ya, banyak googling, silakan dipilih. Mereka kajian terhadap secara ilmiah tentang masalah flavanol sangat banyak sekali. Next. Nah, studi-studinya juga banyak sekali. Artinya apa? Konsep flavanol ini bukan sekedar lipstick saja, tapi dia betul-betul merupakan studi kasus atau studi klinis yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara empirik. Keren nggak? Itulah yang kita akan berikan kepada sahabat FHI. Next. Nah, walaupun pertanyaannya, walaupun kita sudah memiliki Badan POM, ya, sudah halal, GMP, ya kan? Nah, kita ternyata flavanol kita ini sudah
memiliki POM-nya Eropa, European Food Safety Authority. Ini yang keren Bapak sahabat FAI. Sulit untuk mendapatkan POM-nya Eropa. FDA ya bolehlah, tapi jarang-jarang orang untuk di kategori EFSA ini. Nah, kabar baiknya bahwa FAI flavanol itu sudah mendapatkan POM-nya Eropa. Jadi kalau nanti suatu saat mau dikirim ke Eropa, mau di luar negeri, aman, ya. Atau nanti bertemu dengan orang-orang yang punya keilmuan yang sangat luar biasa masalah produk, sodorin aja bahwa kami sudah dapat POM Eropa. Mereka sami'na wa ta'na nanti. Oke, next. Ya, ini sahabat FAI kita perkenalkan adalah flavanol. 80% kokoa flavanol di ekstrak biji kokoa, cukup 3 sampai 5 gram sehari untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya 1 sendok teh aja, ya. Boleh 3 kali 1, boleh 2 kali 1. Jangan 1 kali 1, sayang, ya. Apalagi di era pandemi ini kita harus memperbanyak imun, minimal 2 kali 1 deh. Kalau kita punya masalah penyakit, boleh dicoba 3 kali 1, ya. Ini sangat luar biasa dan testimoninya sudah banyak sekali. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan masalah testimoni, oke? Next, sahabat FAI. Pertanyaannya adalah, gimana caranya? Kita sudah tahu tentang kehebatan produknya. Nah, alangkah baiknya kita juga tahu. Kan ceritanya Bapak sahabat FAI juga ingin berwirausaha, ya. Bagaimana membuka usaha di era pandemi, ya, dengan cara elegan, dengan cara cerdas. Nah, dalam konsep ini FAI memberikan solusi. Dalam solusi ini FAI sangat-sangat sangat humble kalau menurut saya, ya, karena di sini ada pilihan. Untuk mendapatkan produk yang luar biasa ini, sahabat FAI boleh memilih. Mau paket bronze, dapatnya 1 box, ya, harganya 450, silver 5 box, 2.210.000, paket gold 15 box, ya, 6.645.000, sampai paket platinum 40 box, 17.600.000, ya. Nah, ada namunnya, itu kembali kepada sahabat FAI. Kalau sahabat FAI betul-betul ingin membuka sebuah bisnis coklat yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat, kalau uang bukan sebuah masalah buat sahabat FAI, saran saya adalah ambillah di paket platinum. Kenapa? Next. Ya, ini adalah peringkat, ya, peringkat-peringkatnya. Next, kita percepat. Kenapa? Karena nanti sahabat FAI akan mendapatkan 5 potensi bonus harian. 5 potensi bonus harian loh, nggak main-main, ya. Next. Nanti juga ada bulanan dan tahunan. Nah, tadi di awal saya sudah singgung kalau misalnya uang bukan masalah bagi sahabat FAI untuk berbisnis, saya sarankan adalah ambillah paket platinum. Kenapa? Sahabat FAI, ketika sahabat mengambil paket platinum, itulah sesungguhnya the real business di FAI. Ya, perusahaan FAI ya memberikan bonus yang pertama, fast start bonus itu sampai 20%, bonus maksimal sampai 20%, ya. Ini bonus maksimalnya. Nah, andai kata sahabat FAI mengambil paket platinum, dapatlah 20%. Kemudian bercerita, ya, bercerita kepada sahabat-sahabat lainnya, bercerita kepada orang-orang yang sahabat FAI sayangi atau kawan-kawan, kerabat, ya, relasi, kemudian juga dia tertarik untuk berbisnis dan mengambil paket platinum, maka sahabat FAI bisa menikmati 20% dari fast start bonusnya senilai 2.113 sekian. Nah, namun ada namunnya, andai kata Pak di era begini agak sulit ya Pak. Oh, no problem. Bisnis itu siapapun yang penting
banyak jalan menuju Roma, boleh. Kalau saya ngambil di bronze, boleh aja, nggak masalah. Berapa Pak dapatnya? Ya 10%. Oh 10% ya Pak? Iya. Kalau saya mendapat platinum misalnya, mengajak orang kemudian tetap di platinum, saya dapat berapa Pak di saya posisi bronze? Dapatnya 1.056 sekian. Oh begitu Pak? Iya. Lalu 10%-nya kemana? Nah, next. 10%-nya adalah lari ke konsep namanya pass up bonus, sahabat FAI. Maksudnya begini, konsep yang dicanangkan oleh perusahaan FAI adalah agar sahabat FAI itu betul-betul menjadi real bisnis di FAI. Andai kata, ada pengecualian ya, andai kata sahabat cuma di bronze, kemudian dapat di platinum, cuma dapat 10%. Nah, kemudian 10%-nya kemana? Dia lari ke atas sahabat, ya, ke atas ke upline-nya. Ya, dapat 50%, kalau dia itu di gold, naik lagi yang paling atasnya di platinum dapat 5%. Kalau nggak ada yang goldnya, yang platinum dapatnya 100 dapatnya 10%, besar dia dapat ya. Nah, jadi artinya dinaikkan ke atas. Nah, maksudnya apa? Wah, berarti nggak adil dong. Adil. Adilnya apa? FAI itu mengajarkan, mengedukasi Bapak Ibu, kalau kita mau bisnis, ya seperti masuk kamar mandi lah. Nggak usah tanya, banyak tanya, ayo masuk dulu. Urusan nomor 12. Nah, kita kan belajar sambil berjalan, toh. Nah, makanya itu, kalaupun yang masuk bronze nggak masalah, masuk platinum lebih baik. Kalau uang bukan merupakan suatu masalah bagi Bapak Ibu. Nah, nanti ada kriterianya namanya pass up bonus. Oke, next. Nah, ada lagi di samping 5 bonus harian itu ada yang menarik di sini. Namanya input bonus, ya. Mentor saya bilang ini adalah ongkos ketik dibayar. Keren loh. Bapak Ibu kebayang nggak? Ya, sahabat FAI kebayang nggak kalau misalkan detik cuma 5 menit, ya, nggak sampai mungkin menginput ya data dari timnya ketika sahabat FAI posisi di platinum, ya, menginput yang platinum itu dapatnya berapa? Dapatnya hampir 1,5 juta loh. Nah, maksudnya apa? Yang berhak untuk menginput bonus adalah mereka yang di gold dan platinum. Tapi ya itulah syaratnya. Kami yang di bronze bagaimana? Yang di bronze belum waktunya. Nanti tunggu sampai Anda posisi di gold dan platinum. Baru Anda bisa mendapatkan, menikmati input bonus tadi. Jadi kalau misalkan belum, minta tolong sama yang di atasnya, upline-nya yang yang berposisi gold atau platinum. Nah, ini yang unik ini. Kalau kata mentor saya, yang luar biasa Pak Hendra, ini kadang-kadang ini adalah namanya rezeki kaget ini, rezeki soto kecipratan. Dia lagi makan soto, ditelepon sama downline-nya, klien tolong dong, ini ada platinum nih, padahal dia masih bronze, kemudian masuk gabung platinum, bisa nggak diinput? Langsung kaget deh, kecipratan, bukan kecipratan soto, tapi kecipratan dari bonusnya. Berapa loh? 486, besar. Besar, Bapak Ibu. Itu haknya yang menginput. Mau dong? Ya kalau mau, ayo upgrade cepetan. Ya, posisi Anda di gold atau di platinum, maka Anda bisa menikmati ya input bonus tersebut, ongkos ketik dibayar. Next. Nah, selanjutnya ada yang namanya pairing bonus. Ini menarik loh, pairing itu pasangan nih. Menarik loh. Taruhlah misalnya sahabat FAI itu masuk di bronze, ya, masuk di bronze, ya. Walaupun cuma dapat 10%, tapi sahabat FAI tahu nggak? Bisa mendapatkan atau bisa potensi income per harinya itu 3,9 juta per hari pairingnya. Modal sahabat FAI berapa tadi? 450. Tapi memiliki potensi per hari ya dari pairing itu sampai 3.900.000 sampai 4 juta.
Bisnis mana yang bisa ngasih seperti itu? Itu yang baru bronze. Apalagi kalau sahabat FHI memilih langsung the real bisnisnya di platinum. 15%. Berapa? 39 juta. Kalau 3.900.000 aja itu per hari, sebulannya 115 juta kalau nggak salah ya. Nah, kalau 39 juta, wow, luar biasa. Nah, inilah yang ditawarkan oleh FHI buat menjalankan bisnis di FHI. Next. Matching bonus ini adalah bonus yang didapat dari presentasi bonus pairing yang didapatkan oleh member jaringan sahabat FHI di grup Unilevel. Ada 3 generasi, ada 5 generasi, ya. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Next, ini ada gambarannya di sini. Nah, seperti inilah, ya. Kalau bronze itu cuma 1 generasi ya di level 1, 1 generasi cuma dapat 5%. Kalau misalnya di generasi pertama itu ada matching bonus ada matching bonusnya itu bisa sampai 20 sampai 50 juta, 5%-nya buat Bapak Ibu ya. Itu luar biasa. Itu kalau di bronze. Tapi kalau di silver itu bisa sampai 3 generasi, gold sampai 4 generasi, platinum sampai 5 generasi. Wow, ya, WoW wow. Ini keren banget ya. Jadi ini yang diberikan ilustrasi oleh FHI. Next. Oke. Selanjutnya adalah auto maintain, aktif status ya, saat Anda bergabung di FHI berhak mendapatkan semua bonus tanpa syarat selama 12 bulan ya. Nah, ada namanya auto maintain, tapi ada yang istilahnya auto maintain. Auto maintain ini gini, ketika kita dapat bonus ya, disisihkan 10% dari bonus Bapak Ibu untuk disimpan di wallet. Maksudnya apa? Gini loh, dalam perjalanan bisnis kita, tidak semua bisnis itu berjalan sangat sempurna. Ibarat roda, ya, roda pedati. Kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang kita di bawah. Dan roda itu berjalan. Ya, kadang pada semangat semua berjalan semua. Tapi kadang ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Ada yang kena hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. Pasti dong. Nah, mau nggak mau kan akan mempengaruhi ya kondisi income dari sahabat FHI. Nah, disinilah hebatnya FHI memikirkan ke arah sana, maka disiapkanlah plan B-nya yaitu auto maintain. Dan auto maintain ini nanti akan automatically ya akan membantu sahabat FHI untuk setelah 12 bulan ke depan itu akan sangat membantu ya. Jadi nggak perlu daftar ulang dan sebagainya karena sudah ada walletnya, sudah memenuhi syarat. Bahkan tinggal ngambil produknya saja. Keren. Nah, inilah yang diberikan oleh FHI ya. Next. Nah, selanjutnya adalah unilevel bonus. Unilevel bonus ini adalah saat tim sahabat FHI itu mencapai auto maintain, ya, maka Anda berhak dapat unilevel bonus. Taruhlah diasumsikan Anda duplikasi 2, platinum ya. Dari duplikasi 2 nanti terus sampai bulan ke-10 terdapat 1024 tim di bawah sahabat FHI. Maka berapa unilevel bonus yang sahabat bisa peroleh? Itu 168 juta. Keren ya, 168 juta. Itu kalau memang sesuai dengan berjalan dengan rule-nya dan semua semangat. Next. Nah, ada sih yang berkata gini, 158 sekian, 68 sekian mah kecil, ada yang lebih gede nggak? Nah, ya boleh. Ada juga kalau mau duplikasi 5, ya dari 5, kemudian 25, 125, 625, semua platinum ya. Dalam bulan ke-10 itu ada totalnya 9 juta sekian tim dari sahabat FHI.
itu bisa dapatnya 1.1.134 sekian. Gede kan? Gede. Iya, keren banget. Next. Nah, ini yang menarik loh. Kadang saya suka berbicara kepada sahabat-sahabat saya yang bukan pegawai negeri atau bukan karyawan gajian. Ya, kadang-kadang saya punya banyak kawan-kawan itu yang UKM, ya, entrepreneur. Mereka tidak ada yang gaji, tapi mereka menggaji dirinya, bahkan mereka menyiapkan THR buat karyawannya. Nah, di sini ternyata sangat bersahabat. Eva ini sangat bersahabat kepada sahabat-sahabat UMKM, ya, wirausaha. Ternyata Eva ini menyiapkan yang namanya annual atau THR lah kalau istilah saya ya, tahunan. Mulai dari Star ya, itu 2.652, Warrior bisa dapat 19.500. Nah, yang baru ini Pak Yanto ya, selamat Pak Yanto, Elite. Nah, 78 juta. Apa kabar Pak Jamil? Wah, luar biasa nih mentor saya ini. Ya, senang dia datang ke rumah saya waktu itu ya. Insya Allah saya akan nyusul Pak. Nah, itu 78 juta master, insya Allah Pak Hendra ini 257 dan legend 1.560.000. Ini yang dipersiapkan THR loh Bapak Ibu. Dan ini bisa berulang loh. Keren nggak? Keren. Nah, makanya teman-teman dari UMKM paling seneng nih. Kenapa? Mereka memikirkan karyawannya untuk THR, tapi mereka dipikirkan juga sama FAI. Keren, keren, keren. Next. Ini ada sebuah ilustrasi saja Bapak Ibu ya, sahabat FAI, ilustrasi yang kita bicarakan di awal di muka tadi ya. Itu the power of two, andai kata Bapak Ibu menduplikasi dua masing-masing platinum. Nah, selama 12 bulan ya, maka akan tercipta di kanan 2000, di kiri 2000 sekian ya, 4096 tim Bapak Ibu, maka akan memperoleh hal yang fantastis. Namun lagi-lagi ilustrasi ini memberikan sebuah gambaran yang saya ceritakan tadi. Bisnis itu ibarat roda tadi, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, muter aja, roda kan muter terus, ya kan? Kadang memang lagi mood, kadang lagi unmood, kadang lagi semangat, kadang banyak muntaber, itu wajar. Taruhlah ya kegagalan itu nggak mungkin sampai 100%. Taruhlah gagal itu sampai 99,5%. Wow. Berarti berapa yang suksesnya, Pak? Ya cuma 0,5 lah. 0,5%, 0,5 saja ya. Diilustrasikannya the power of two itu sahabat FAI bisa mengantongi atau mendapatkan 951 juta sekian per bulan. Wow, keren ya, keren. Nah, gimana caranya? Nanti ada rubrik yang khusus untuk pendalaman itu sendiri. Nah, ini hanya sifatnya memberikan informasi. Next. Begitu pula kalau konsepnya the power of two diambil dari ilustrasi penghasilan bonus matching ya. Itu pada matching itu pada generasi kelima ya, 5 generasi itu bisa didapatkan 155 juta per bulan. Wah, luar biasa kalau memang sampai 32 kiri dan 32 kanan sampai 64 orang. Itu bisa Bapak Ibu dapatkan sekian. Next. Kemudian ilustrasi the power of two juga dari penghasilan bonus unilevel ya, sampai bulan ke-10 itu sampai 168 juta Bapak Ibu ya. Next. Dan ilustrasi dari annual rank ya, dari bonus tahunan itu bila the power of two ya, kelipatan 2 tadi, maka bisa menghasilkan 125 juta per bulan. Nah, next.
Nah ini lagi, kalau dikumpulkan semuanya dari pairing bonus, dari matching bonus, unilevel bonus dan annual rank, maka Bapak Ibu bisa mengantongi 1.399.000.000 sekian. Nah, ini keren banget. Nah, bisa nggak Pak? Bisa. Yang penting apa? Maju terus. Maju terus. Ikuti alur. Ya. Ikuti acara. Ya. Ibaratnya buat strategi dan inovasi. Insya Allah bisa. Pasti bisa. Nah, karena dalam sebuah konsep proposal bisnis, ya FHI juga harus fair memberikan konsep ini kepada Bapak Ibu. Kan kita mau bisnis. Nah, kalau sahabat FHI mau mendapatkan 1.390.000.000, nah konsepnya seperti ini. Rule-nya nanti strateginya bergantung kepada konsep yang dimiliki sahabat FHI. Next. Nah, pertanyaan yang menarik nih. Gimana pangsa pasarnya? Ya kan? Pangsa pasarnya bagaimana? Nah, sebelum kita menjawab, kita coba lihat itu grafik ya, grafik. Ini kalau misalkan pengkonsumsi coklat per orang per tahun di Swiss itu 8,9 ya. Kemudian di Jerman 7,8, di Inggris ada 7,3, terus sampai di Indonesia. Di Indonesia berapa sahabat FHI? Cuma 0,5. Artinya secara SWOT teori, strength, weakness, opportunity, threat ya, luar biasa. Potensinya sangat besar sekali. Berapa penduduk Indonesia? 250 juta sekian. Berapa persen? Cuma 0,5. Berarti banyak yang belum tahu. Banyak yang belum konsumsi. Nah, disinilah tugas kita mengedukasi tentang Flavnol ini kepada masyarakat dan kebaikannya yang dirasakan nantinya. Next. Oke, sahabat FHI, di depan sahabat ini ada seorang motivator ya. Kalau belum kenalan ya kita kenalkan. Ini adalah Mr. Richard Branson ya. Dia adalah seorang dia CEO Virgin Corporation ya. Virgin, kalau Virgin ini ada Virgin Air ya, itu terkenal banget itu, terkenal banget. Dia punya quotes-nya yang menarik begini. Kalau saya nggak baca Inggrisnya, saya artikan aja. Ketika ada seseorang yang menawarkan Anda sebuah bisnis, dan Anda tidak mengetahui gimana cara menjalankannya, maka katakan yes. Yes, saya ambil. Urusannya learning by doing. Ya, belajar sambil berjalan sambil belajar. Nah, ini artinya apa? Sahabat FHI yang baru pertama mendengarkan edukasi FHI pada saat malam hari ini, ambil keputusan yes. Anda tidak sendirian. Anda akan ditemani, Anda akan diajarkan, Anda akan dimentoring oleh orang yang mengajak Anda memberikan Zoom ini kepada Anda. Dan insya Allah ya, kami semua adalah orang yang sangat amanah. Ya, kenapa? Karena rizki min haitsu la yahtasib, rizki itu datang dari Tuhan. Insya Allah yang penting apa yang kita bisa lakukan. Yes dulu. Ya, oke, next. Nah, ini menarik. Masih juga ragu, sahabat FHI? Oke, baca kita sama-sama ya. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, Bapak Ibu kenal Ronald Wayne? Enggak, saya nggak kenal. Nah, saya kenalin. Dulu saya juga nggak kenal. Ronald Wayne ini ternyata dia bertiga berkolaborasi membentuk perusahaan komputer pada tahun 1976. Ronald Wayne itu yang di tengah ya Bapak Ibu, ya, yang Steve Jobs, nah mulai ketahuan, dan Steve Wozniak, ya Steve Wozniak itu yang bewokan ya. Dia bertiga ini membuat korporasi tentang komputer di garasi kecil di tempatnya dia ya pada tahun 1976. Next. Nah, apa sih usaha yang yes kita sudah lihat? Ini adalah kalau kayak gini Apple ya. Ini Apple ini sangat gengsi lah, bergengsi lah, produk yang sangat bergengsi.
siapa sih nggak kenal Apple gitu ya? iPhone, siapa nggak kenal iPhone? Mahalnya minta ampun ya. Nah, ternyata Ronald Wayne inilah ya rumornya yang membuat desain Apple ini. Ronald Wayne inilah yang membuat desain. Next, ada yang menarik loh di sini ceritanya. Menariknya apa? Beberapa tahun kemudian, Jobs dan Wozniak itu menjadi miliarder. Pertanyaannya, mereka kan bertiga. Ronald Wayne kemana? Ronald Wayne itu ternyata sahabat miliarder, sahabat FAI, pada bulan April tanggal 12 1976, 2 minggu setelah dibentuknya korporasi komputer tadi yang Apple tadi, dia jual sahamnya. Berapa? 10%. Ya, senilai 2.300 US dollar, itu sekitar berapa? 30 juta ya. 30 juta. Tahu nggak Bapak Ibu? Next. Tahu nggak berapa saham Apple sekarang? 10% yang dijual seperti Ronald Wayne. 58 miliar US dollar. Luar biasa. Itu rupiahnya. Luar biasa sekali. Ya. Kapok nggak? Kapok enggak. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ya. Peluang atas. Nah, apakah Ronald Wayne itu kapok? Enggak. Buktinya apa? Dia mengawali kesalahannya pada tahun 1990. Dia jual naskah aslinya, sahabat FAI, ya senilai 500 dolar. 7 jutaan deh kalau sekarang, ya. Tahu nggak pada tahun 2011 naskah kontrak aslinya berapa dilelang? 1.600.000 US dollar. Wow. Ya, panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Nah, ini yang terjadi, makanya ada kalimat menarik, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Begitu dia hilang, ya Allah, kenapa ya nggak mau dengerin kata Pak Ronald? Aduh, coba dengerin kata Pak Ronald ya. Apa terlambat? Enggak, hubungin lagi Pak Ronald ya. Next. Nah, ada satu hal yang menarik, ada quote yang terakhir dari saya, sahabat FAI. Ketika nanti kita sudah memutuskan sebuah bisnis, ya, orang akan mengatakan good. Ketika kita sudah memutuskan bisnis di FAI, maka orang akan mengatakan good. Pak Beni, sekarang jalankan bisnis apa? FAI, good. Pak Ronald, jalankan bisnis apa? Good. Melanie, misalnya good, semua akan mengatakan good. Pertanyaannya, good aja ternyata nggak cukup. Kita harus naikkan kelas menjadi great. Apa great? Keberadaan kita dirindukan orang lain. Ya, keberadaan kita dirindukan orang lain. Kenaikan great itu bukan kayak naik kelas ya. Jadi itu ada proses yang namanya inovasi, strategi, ya, dan dedikasi yang luar biasa. Nah, apakah grid sudah cukup? Tidak, sahabatku FAI. Grid saja tidak cukup. Kita harus naikkan menjadi outstanding. Apa itu outstanding? Bukan kita lagi yang mempromosikan keberadaan diri kita, tapi orang lain yang mempromosikan keberadaan kita. Wow, keren. Dan inilah yang tercermin dalam sosok Pak Hendra, Pak Yomil, Pak Adam, Pak Oteus, ya, dan semuanya yang luar biasa. Dan insya Allah, ya, di Raise Up Camp, nah kita akan ketemu semua, kita bahas semua. Dan ini saja dari saya untuk sementara, Pak Ronald, ya. Semoga membawa pencerahan tentang edukasi mengenai FAI ini, dan mohon maaf lahir batin kalau ada jok-jok yang kurang berkenan di hati para pemirsa yang Zoom pada malam hari ini. Ini saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Beni Mustafa yang hari ini sudah menyampaikan presentasi yang sangat luar biasa tentang sebuah peluang yang ternyata masih ada secercah harapan, bahkan secercah harapan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya di bisnis FHI ini tentunya. Baik,
Teman-teman mungkin bagi Anda yang pertama sekali hadir pada malam hari ini pasti bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih orang yang sudah mencapai peringkat-peringkat tersebut? Peringkat star, peringkat warrior, elite, dan seterusnya. Oke, kami akan buktikan melalui video ini untuk Anda semuanya. Silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi mungkin Bapak Ibu melihat ada yang sudah berperingkat star, warrior, elite, tapi malam hari ini kami memberikan sebuah surprise untuk Anda semuanya, pemimpin kita semuanya, ya mentor kita semuanya, Bapak Aris Hendrawardana. Hari ini ya beliau resmi menyandang peringkat Master FHI Indonesia. Wow, luar biasa. Beliau kebetulan malam ini hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa. Pak Founder. Anda mungkin tadi sudah tahu ya Pak Ronald, bahwa terima kasih teman-teman. Semua tim. mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Hendra menyampaikan sepatah dua patah kata pada malam hari ini. Ini merupakan peringkat yang sangat luar biasa. Tadi kalau sempat Pak Beni bahas ya, reward cash ya untuk anual dari seorang master itu mendapatkan reward cash sebesar 257.400.000. Wow. Kami berikan kepada Pak Hendra mungkin untuk bisa menyampaikan petuah untuk kami semuanya Pak agar kami menjadi master-master berikutnya. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Ronald, terima kasih banyak teman-teman. Ini semua tentu kerja sama semua tim. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas kerjasamanya selama ini. Dan terima kasih manajemen, di sini ada Mbak Sinta, ya Pak Ferdi, Pak Leo, Pak Effendi, semua tim manajemen sudah menyediakan produk yang sangat bagus, marketing plan yang yang memberikan penghasilan yang besar, gampang, cepat, terus manajemennya juga bertumbuh bagus gitu. Terima kasih atas semuanya, dan dengan kondisi ini semuanya saya yakin teman-teman juga bisa mencapai peringkat master. Semuanya insya Allah bisa tahun ini. Amin, amin. Jangan itu ya Pak ya, jangan jangan cuma diberi motivasi, tapi tolong sumpahin kami untuk bisa di peringkat yang sama. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra ya atas dua patah katanya, dan ini merupakan sebuah bukti untuk kita semuanya. Mungkin teman-teman bertanya, ada satu peringkat yang belum kita sebutkan ya, yaitu peringkat legend. Siapakah peringkat legend? Dan pastikan Andalah calon-calon legend berikutnya di FHI. Amin. Amin, Ya. amin. Sekarang kami persilakan mungkin di antara Bapak Ibu semuanya atau mungkin bagi Anda yang pertama sekali hadir pada malam hari ini ya, yang ingin
atau sudah memiliki sebuah pertanyaan, kami persilahkan. Nanti akan bisa dijawab langsung sama Pak Benny, dan juga di sini ada Pak Hendra juga yang akan membantu untuk menjawabnya. Kami persilahkan boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat, ataupun yang ingin langsung ngomong juga kami persilahkan raise hand, kemudian di unmute bisa langsung berbicara. Kami persilakan, kami berikan waktu untuk Anda sekitar 5 menit ke depan untuk tanya jawab dan bertanya tentang bisnis ini, ya. Teman-teman, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bersama, karena di sini juga hadir leader-leader kita juga yang sangat luar biasa yang bisa membantu untuk menjawab semua keraguan-keraguan Anda tentang bisnis ini. Dan terbukti bahwa selama masa pandemi kita bisa mencetak miliarder maupun jutawan-jutawan baru di Indonesia. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Baik, kami masih tunggu, ya. Dan sembari menunggu pertanyaan Anda, ya, kami akan berikan informasi acara-acara FHI berikutnya, ya. Mungkin dan Mbak Sinta kami persilakan untuk menyampaikan slide-nya, untuk menampilkan slide-nya akan kami bacakan. Yang pertama, nah ini yang pertama, kita punya free ongkir mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, ya, semasa PPKM ini, dengan minimal pembelian 3 box, ya, dengan pembeliannya dalam satu invoice dan pengiriman menggunakan JNE reguler. Manfaatkan kesempatan ini untuk Anda semuanya, terutama Anda member-member yang baru. Berikutnya, ya, nah kita punya seminar kesehatan bersama Dr. Winda Panjaitan, ya, ini merupakan medical advisor dari FHI, ya, yang kita akan membahas tentang ketoafolavanol untuk COVID-19. Nah, ini benar-benar pas sekali dengan keadaan kita pada hari ini, ya. Hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 jam 2 siang live dari Zoom. Nah, untuk link Zoom-nya Anda bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Berikutnya. Oke, kita punya Business Talk, ya. Business Talk ini juga di via Zoom, ya, tanggal 13 Juli juga, ya, di hari Selasa jam 8 malam, yang akan dibawakan oleh orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Adam Yuswan Edwin dan beliau adalah seorang warriornya FHI. Oke, jangan dilewatkan dan undang prospek Anda sebanyak-banyaknya. Ada juga bisnis previewnya FHI, ya, ini offline di Hotel Furuya Jalan Jenderal Sudirman nomor 7274 Pekanbaru Riau. Bagi Anda yang ada di Pekanbaru di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 jam 2 siang, Anda bisa langsung menghubungi manfaatkan acara ini dengan mengundang prospek sebanyak-banyaknya. Berikutnya ada lagi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Dari Forever Super Team, judulnya Rise Up Camp, ya, training 2 hari 1 malam. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya untuk kita bisa berhasil di bisnis ini. Ya, kita bisa mengejar peringkat-peringkat seperti warrior, elite, master, dan seterusnya dengan para mentor-mentor kita yang sudah membuktikan di bisnis ini dan memiliki ilmu yang luar biasa untuk kita pelajari. Tanggal 17-18 September 2021, ya, di Via Renata di Puncak, ya. Dan syaratnya itu kualifikasinya akumulasi kaki kecil 2000 CV dengan biaya investasi sebesar 450.000. Hubungi Luzinta di 0812 4168 0717. Ya, sekali lagi bisa ditanyakan juga kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ada? Pak Ronald. Ya, siapa? Kata yang pantas malam ini apa? Panik nggak? Panik nggak? Paniklah. Harus panik, wajib panik Pak malam hari ini. Benar, wajib panik, wajib panik. 250 juta terpapar di depan mata. Benar-benar. Dan orangnya juga ada ya pada malam hari ini. Benar-benar wajib panik ya pada malam hari ini. Baik, teman-teman, kalau Anda masih belum punya pertanyaan, kami punya cerita sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Cerita ini ya tentang sebuah nama yang mungkin teman-teman sudah tahu, Christopher Columbus, tahu ya? Christopher Columbus, orang yang pernah mengelilingi dunia. Pada saat Christopher Columbus selesai mengelilingi dunia, ya, beliau disambut oleh rajanya. Beliau disambut oleh rajanya di sebuah acara makan malam kebesaran negara. Nah, pada saat itu Christopher Columbus benar-benar dielukan oleh bangsanya karena sebagai orang yang berhasil mengarungi dunia, ya, dengan timnya. Tapi di saat itu ternyata kaum nyinyir sudah ada. Ternyata ada orang yang di belakang sana berbicara hal negatif tentang Christopher Columbus. Mereka berkata seperti ini, kalau cuma keliling dunia mah saya juga bisa, siapa juga bisa. Apa sih hebatnya Christopher Columbus? Nah,
hal tersebut, perkataan tersebut didengar oleh Christopher Columbus. Dan kemudian Christopher Columbus dengan ramah menyapa orang tersebut, ya orang nyinyir tersebut, dan dia bilang seperti ini. Bapak Ibu, Anda saya yakin adalah orang yang bisa seperti saya untuk mengelilingi dunia. Namun saya ingin memberikan sebuah challenge untuk Anda. Ya, challenge-nya gampang. Challenge-nya gampang sekali. Saya hanya minta Anda sambil memegang sebuah telur rebus, ya. Christopher Columbus berkata seperti ini. Saya cuma minta tolong berdirikan telur ini. Seperti kita tahu telur itu bentuknya oval, ya. Sangat sulit kalau seandainya kita suruh dia untuk berdiri, ya. Kemudian orang tersebut dengan sombongnya, ini mah bisa. Kemudian dia coba untuk berdiri, jatuh lagi. Berdiri, jatuh lagi sampai dia sudah kehilangan semangatnya. Dia berkata, Christopher Columbus, mana mungkin? Ini kan bentuknya oval, nggak mungkin lah bisa disuruh berdiri. Kemudian Christopher Columbus mengambil telur rebus tersebut dan mengambil sebuah sendok kecil. Ya, kemudian di bagian bawahnya diketuk. Tak, tak, tak. Kemudian retaklah pada bagian bawah dan Christopher Columbus berhasil mendirikan telur tersebut. Kemudian orang yang nyuri tadi berkata lagi, kalau cuma seperti itu saya juga bisa. Ya, nah inti dari cerita ini apa? Di luaran sana, mungkin termasuk Anda sendiri, mungkin Anda berpikir, kalau sekedar dapat master segala macam, orang lain juga bisa kok. Nah, tapi masalahnya, Christopher Columbus, Pak Hendra, Pak Beni, Pak Iman Hilman, Pak Yaumil, ya, Pak Adam, mereka mau untuk melakukan. Mereka adalah orang-orang yang terbukti mau untuk melakukan dan mereka bisa mendapatkan hasilnya. Bukan cuma nyinyir di belakang. Nah, artinya sekarang adalah waktu yang sangat tepat, momen yang sangat tepat untuk kita mengambil keputusan agar kita tidak menjadi Ronald yang tadi, bukan Ronald F. Laban, karena Ronald F. Laban sudah mengambil keputusan. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir pada malam hari ini. Pastikan Anda langsung menghubungi orang-orang yang mengundang Anda pada malam hari ini, buat segera keputusan dan dapatkan master dan juga elit-elit berikutnya, ya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mengundang prospek sebanyak-banyaknya pada pertemuan pada malam hari ini, dan kami mengapresiasi Anda yang hadir pada malam hari ini, karena seharusnya malam ini kita santai, malam ini kita di weekend seperti ini kita bisa bercengkrama dengan keluarga, tapi hari ini Anda memutuskan untuk hadir di sini, untuk bersama-sama kita di sini melihat sebuah peluang yang sangat luar biasa dan pasti Anda bisa mendapatkannya. Terakhir, saya Ronald F. Laban mengucapkan terima kasih untuk manajemen juga, ya, yang sudah menyediakan waktu untuk kami dan juga mempersilahkan kami untuk menyampaikan untuk memandu acara pada malam hari ini, ya, kami sangat mengapresiasi. Saya Ronald F. Laban, mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah penempatan dan salah tingkah laku selama saya membawakan acara pada malam hari ini. Saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam legend untuk kita semuanya. Salam aja. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, Pak Ronald. Pak Hendra, selamat Sama. Pak Beni. Selamat Pak Hendra. Selamat Pak. Assalamualaikum. Pak Beni, terima kasih ya. Hendra. Pak Ronald, terima kasih. Bagus sekali MC-nya malam hari ini. Terima kasih Pak. Sumpahin ya Pak. Jumpai cepat-cepat jadi legend. Amin. Tahun ini bismillah. Amin. Bismillah. Jenggotnya udah sama sama Pak. Ya, selamat istirahat semuanya ya. Jaga kesehatan. Terima kasih.